Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Wahyu Waton. Channel sing ra penting blas. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah yang berwujud goa, namanya Goa Surocolo atau masyarakat sering menyebut Goa Sunan Mas. Nah, goanya itu tepat di belakang saya. Nanti kita explore ya, satu persatu dari lokasinya kita explore dulu. Kemudian nanti kita insya Allah masuk ke dalam goanya. Nah, saat ini saya sendiri, tidak ditemani kru karena tadi niatnya cuma mau main, dan ternyata setelah saya buka di salah satu sumber situs atau dari salah satu dari sumber bersejarah, itu di daerah sini ada namanya Goa Surocolo yang goanya itu dulu untuk bersembunyi Sunan Mas atau Sunan Amangkurat III, seperti itu. Bagi kalian jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe tentunya agar channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Cus. Oke, kita akan explore satu persatu dari sekitaran lokasi Goa Surocolo. Nah, kalau kalian kesini aksesnya sangat mudah, nanti tinggal kalian ambil dari arah Goa Jepang ya, karena kalau naik ke sana, nah atas ke sana naik itu adalah dari arah ke Goa Jepang. Nah, sedangkan di depan dari Goa Surocolo terdapat sumber mata air atau sendang yang namanya itu Sendang Tok Surocolo. Nah, kita explore ke sana ya. Di sana tadi ada semacam kayak tulisan yang menceritakan bahwasannya sejarah dari Goa Surocolo. Nah, di sini terdapat pohon beringin yang cukup rindang, banyak sana juga. Nah, motor saya kasih sana, saya sendiri ya. Tapi ini sendangnya baru kering karena sedang tidak musim penghujan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah tulisan yang menceritakan tentang Goa Surocolo. Nah, di sini tepatnya itu di Dusun Poyaan, Desa Siloharjo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini legendanya dari Goa Surocolo yang berkaitan dengan Sunan Amangkurat Mas atau Sunan Amangkurat ketiga. Nah, menurut sumber setempat, Sunan Mas itu dulu bersembunyi di sini karena terlibat konfrontasi dengan Belanda. Nah, seperti ini. Itu di sana. Kalau untuk goanya itu berada di atas sana untuk Goa Surocolonya. Untuk itu kita explore ke sana, tapi kita lihat di sebelah sini dulu. Nah, di sini sendang Tok Surocolo, dan di depan dari Goa Surocolo itu ada pepohonan yang sangat besar. Nah, di sana itu namanya pohon randu alas. Nah, sedangkan yang di sana itu juga ada seperti pendopo, mungkin digunakan untuk masyarakat sekitar untuk untuk acara yang ada di sekitaran Goa Surocolo ini, guys, di sana. Oke guys, kita lihat dari dekat untuk pohon besarnya ya. Ini ada tulisannya, namanya pohon kepuh. Nah, itu sana pohon kepuh dengan usia kurang lebih 500 tahun guys. 500 tahun yang lalu. Kita lihat yang ini, pohon sebelah sini tulisannya roboh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada tulisannya randu alas, usia kurang lebih 550 tahun. Berarti tua yang pohonnya ini guys, tua yang pohonnya ini dibanding dengan pohon yang sebelah sana tadi, yang pohon kepuh namanya. Itu tadi berusia kurang lebih 500 tahun, sedangkan yang ini berusia kurang lebih 550 tahun. Sangat menjulang tinggi guys. Dan kalau saya pribadi ya, saya
apa namanya, saya lihat ini tuh seperti kayak gapura masuk guys, atau pintu masuk, karena di sini ada pohon dua yang menjulang ke atas tinggi besar. Ini mengingatkan saya kepada alun-alun depan Keraton Yogyakarta atau alun-alun selatan depan Setinggil guys, karena kalau alun-alun itu identik dengan pohon beringin yang ada di tengah alun-alunnya atau di tengah lapangannya ya, sedangkan ini ada dua pohon besar itu di sebelah dekat Gua Surocolo, dan di sana itu seperti kayak apa ya, pintu masuk. Wah, tapi ya saya nggak tahu lah, cuma pikiran saya saja. Di sini juga ada anak kecil juga, lagi kita untuk explore ke atas dari Gua Surocolo. Guanya tuh di atas sana, kita naik. Nah, kalau ke sana naik dari jalan aspal itu ke arah Gua Jepang. Nah, yang kita datangin kemarin. Nah, sekarang kita ke Gua Surocolonya. Ada simbah-simbah masyarakat sekitar mungkin. Ini pendopo yang saya ceritakan tadi, bahwasanya mungkin digunakan masyarakat sekitar untuk apa, acara-acara tertentu di area kawasan Gua Surocolo ini. Nah, guanya naik. Nah, ini ada petunjuk arah plang atau plakat yang menunjukkan bahwasanya Gua Surocolo itu, nah, naik ke atas tangga ini. Kita naik ya. Banyak pohon bambu juga. Yang saya takutkan kalau ada ular, soalnya masih rimbun sekitaran guys. Kita naik ya. Saya sengaja sendiri karena tadi itu niatnya cuma mau main, tapi kok saya tertarik dengan lokasi ini, terus saya sambangi atau datangi. Oke, Gua Surocolo ini sedikit cerita ya. Gua Surocolo ini merupakan, dianggap masyarakat sekitar itu merupakan sebuah tempat petilasan. Nah, sebuah tempat petilasan. Nah, itu goanya gengs. Percaya gak percaya guys, aku munggah tangga sendik semono kuwi, munggah rasane. Itu Gua Surocolo, dan di sini sudah ada tulisannya. Waduh, mengkis lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, di sini ada tulisannya Cagar Budaya Gua Surocolo yang terletak di Poyan Celoharjo, Pundong, Bantul. Itu juga ada tulisannya, saya zoom. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Wah, cagar budaya, mari kita lestarikan ya lur ya. Guanya ada di dalam sana. Kita akan explore ke samping dulu sebelum kita masuk. Gua ini tuh ada kaitannya dengan Sendang Tok Surocolo yang letaknya itu hanya di sebelah bawahnya tadi, yang kita di depan sana. Nah, di depan sana. Sedangkan lokasinya Gua Surocolo itu terletak di perbukitan guys. Nah, itu apa namanya, rumah penduduk di sana, seperti itu. Terus kemudian dari Gua Surocolo ini itu dulu pernah ditemukan beberapa peninggalan sejarah, seperti apa namanya, kayak prasasti gitu ya, seperti itu. Kemudian prasasti itu setelah diteliti itu apa namanya, memiliki corak yang itu menandakan bahwasanya gua ini telah ada sejak zaman Hindu hingga masuknya Islam guys di Indonesia, seperti itu. Ini seperti cangkungan ya, seperti cangkungan. Nah, penemuan tersebut, penemuan prasasti tersebut yang saya ceritakan tadi itu berisi kronogram yang berbunyi Kritineng Panembah Winayang Heng Ratu kalau nggak salah, atau bermakna itu bermakna 1624. 1624 ke abad 16 guys. Oke. Kemudian prasasti penemuan tersebut itu
disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti dari batuan andesit. Nah, kayak gini kalau nggak salah, batuan andesit. Itu dengan ukuran kurang lebih 51 kali 24,5 kali 12 cm, guys. Seperti itu ukurannya kalau nggak salah ya, menurut sumber yang saya baca tadi. Dengan kondisi yang sudah terbelah, tapi sudah jelas bahwasanya walaupun terbelah, prasastinya itu terlihat jelas ada gambar wayang Bathara Gana, Bathara Gono. Nah, dengan posisi memangkul atau menjunjung tempat wadah air itu, guys, seperti itu. Kita masuk ke areanya ya. Nah, ini batuannya, batuan andesit kalau nggak salah. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Wangi nih. Nah, ini kondisi di dalam apa namanya, Gua Suracolo ya. Sangat wangi sekali, sangat harum sekali di sini. Nah, itu masih ada dupa dan menyan, mungkin untuk apa, masih digunakan untuk tempat peribadatan juga, karena gua ini menurut sumber yang saya baca itu telah ada sejak zaman Hindu. Wah, sudah lama sekali. Berarti sejak zaman Majapahitan, guys. Nah, di sini ada batuan. Nah, di sini ada batuan dan ada relief dari batuan tersebut. Seperti itu. Kita keluar. Sangat harum sekali. Ini saya datang pada hari Senin Wage, berarti nanti malam itu malam Selasa Kliwon. Tadi saya baru tahu kalau nanti malam tuh malam Selasa Kliwon setelah tadi sampai di lokasi, guys. Tapi mau bagaimana lagi ya, karena sudah terlanjur sampai sini ya, kita tetap lakukan vlog, kita tetap lakukan penelusuran atau eksplor lokasi. Oke, lanjut ya sambil saya jelaskan. Tadi bismillah, kita duduk di sebelah sini saja. Oke, saya jelaskan lagi tentang prasasti tadi ya. Kemudian ditemukan juga arca perunggu, guys, juga ditemukan di sekitaran Gua Suracolo sini pada tahun 1976 kalau nggak salah. Yang saat ini prasasti tersebut disimpan di BP3 Yogyakarta, dan beberapa dari potongan-potongan batuan candi, guys. Kalau kalian nggak tahu, BP3 itu singkatan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, seperti itu. Juga masih ada terdapat apa namanya, seperti apa ya ini, kendi. Nah, kok aku lali jenenge kendi. Nah, kendi. Kalau untuk guanya tadi kita sudah memasuki, apa kita mau masuk lagi? Tapi ini berhubung di dalam itu gelap, kita nyalakan flash dulu ya, guys. Oke, kita mencoba masuk ya. Setelah tadi apa namanya, belum menyalakan flash atau lampu, kita coba karena tadi sangat gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wangi nih, guys. Assalamualaikum. Nah, di sini masih ada kayak dupa, daun pisang. Di sana juga saya zoom. Nah, assalamualaikum. Wedi kunek ana ulo ning ngene. Bika ono iki. Nah, seperti ini dalamnya ya. Gua ini tuh berkaitan, ada kaitannya dengan Majapahit loh, guys. Terus ada kisahnya juga dengan Kaliopak yang sebelah sana tadi. Kaliopak sebelah sana tadi itu ada kaitannya juga menurut legenda. Yang di depan tadi atau di bawah tadi itu legendanya berkaitan dengan Kaliopak tadi. Nah, seperti itu. Untuk guanya seperti ini ya. Kita turun, kita review atau kita lanjut eksplor lagi ke bawah atau di depan pendopo tadi. Nah, pendopo sebelah sana. Yuk.
Ketika proses pembuatan terjadi, tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Dewi Nawang Sasi yang menurut cerita tutur setempat berasal dari Majapahit, guys. Kedatangannya ini disertai oleh seorang putranya yang bernama Kyai Semar. Nah, Kyai Semar ini disebut-sebut membantu pembuatan goa sehingga goa dapat terbangun dengan sangat cepat, guys. Setelah itu, Dewi Nawang Sasi dan putranya tinggal bersama di Goa Surocolo. Kemudian suatu hari, Dewi Nawang Sasi dicari oleh Jagabiro, seorang utusan dari Majapahit. Jagabiro minta agar Dewi Nawang Sasi bersedia pulang ke Majapahit. Dewi Nawang Sasi tidak bersedia. Sunan Amangkurat Mas pun tidak memperkenankannya. Akhirnya terjadilah perang antara Sunan Amangkurat Mas dan Jagabiro, guys. Perang berlanjut dengan lomba menyelam di Sungai Opak. Karena masing-masing sama saktinya, dalam adu menyelam ini Jagabiro kalah. Diceritakan Jagabiro kemudian lari dan tinggal di Candi Gembirowati Panggang. Oh, Candi Gembirowati yang kemarin kita datangi itu ternyata ceritanya itu tempat untuk lari dan tinggalnya Jagabiro utusan dari Majapahit tadi, guys. Seperti itu legenda dari Goa Surocolo. Oke, kita lanjut ke pelataran tadi. Untuk goanya sih sangat kecil ya untuk dalamnya, untuk lokasinya, namun di dalam tadi sangat harum sekali, guys. Dan goa ini menurut sumber masih sering digunakan untuk orang-orang yang itu tidak tahu untuk apa seperti itu, karena kesini juga pada hari-hari tertentu atau khususnya untuk penanggalan Jawa, guys, kalau orang Jawa bilang. Kita akan eksplor ke pendoponya tadi. Jalannya curam. Allah. Nah, di sana masih sering buat mainan anak-anak dari warga sekitar ya, sebelah sana. Untuk tuh di sini pendoponya yang saya ceritakan tadi, bahwasanya mungkin digunakan warga sekitar untuk acara pada hari-hari tertentu di sekitaran Goa Surocolo, karena ada kursi juga di sini. Dan ini kalau nggak salah dari kayu jati ini, guys. Nih, sangat kokoh sekali. Ini baru sepertinya. Dan di sini juga ada batuan, mungkin reruntuhan dari batuan kapur ya, guys. Ini batuan kapur ya. Ternyata Goa Surocolo ini juga ada kaitannya dengan situs pesanggrahan Gembirowati yang kita datangi kemarin, guys. Seperti itu. Oke, guys, mungkin ini dulu explore dari saya, Wahyu Waton, untuk di episode di Goa Surocolo atau Goa Sunan Mas. Nah, untuk keseluruhan tadi sangat seru dan lokasinya masih sangat asri, sejuk, karena masih terdapat banyak sekali pepohonan yang membuat lokasi ini menjadi rindang. Nah, untuk itu tetap stay tune di channel YouTube Wahyu Waton. Ikuti terus perjalanan kami ya, guys. Dan jangan lupa bagi kalian untuk selalu dukung channel ini agar selalu memberikan informasi bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Kita akhiri perjalanan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, Wahyu Waton, channel Sing Rapenting, Blas.